Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya saham pilihan pertama dari Plantation ada Gosco, direkomendasikan buy, supportnya di 285, resisten hingga ke 320. Dari teknologi, MTech buy di 1220, di 1370, barang baku BRMS tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy, supportnya di 980, resisten hingga ke 1100. Dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2040, resisten hingga ke 2150. Baik Pak Reza, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, ada Gosco Pak. Pertimbangan, Gosco masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Reza, terutama dari sisi teknikal Pak. Ya, kami melihat ya bahwa memang untuk perdagangan di hari ini, walaupun memang terjadi pelemahan di indeks harga saham gabungan ya, saham-saham CPO ya seperti Gosco itu mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 5,71%, dan pada hari ini itu ada tes resistennya di 298. Jadi kami merekomendasikan untuk buy on breakout ketika harga mampu untuk menembus level 298. Tampaknya tidak terpengaruh Pak dengan sentimen negatif global. Kinerja mereka tetap mencatatkan penguatan yang cukup signifikan Pak Reza. Betul sekali Pak, kami setuju ya bahwa memang untuk saham-saham Plantation ataupun saham-saham CPO di tahun 2025 ini memang cukup banyak sentimen positif, baik dari kenaikan harga komoditasnya pun dari beberapa kebijakan pemerintah ya seperti BEL 50 dan sebagainya. Jadi kami melihat ini trennya cukup positif dan didukung oleh sentimen positif, dan saham-saham seperti Gosco masih cenderung untuk dicermati ya untuk di buy sampai akhir tahun nanti sih Pak, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 296, menguat 5,71%. Dari Gosco kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Reza. Anda juga rekomendasikan dari teknologi, MTech, supportnya saya ulang kembali di 1220, resisten di 1370. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, MTech ditutup melemah di 1,93% di 1270. Analisis untuk MTech. Iya baik, karena kalau misalnya kita lihat MTech ya memang sentimennya juga cukup positif, karena memang kabar yang beredar itu IPO Superbank akan dilakukan pada akhir tahun ini ya, dan itu akan berkorelasi positif terhadap saham-saham seperti MTech maupun SCMA. Pun kami melihat ya untuk MTech ini secara teknikal lagi pullback, di mana range pullbacknya itu ada di level 1245 sampai 1270. Jadi selama masih berada di atas level supportnya saat ini di 1245 pun berdekatan dengan garis MA 60-nya, kami melihat MTech ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke 1370 sampai 1460 sebagai resistennya. Seperti itu Pak untuk saham MTech. 1640 target kapan Pak? Dan 130 itu target jangka menengah kah? Oke, kalau misalnya kita melihat ini jangkanya jangka menengah sih Pak, karena memang kalau misalnya kita melihat ini range-nya juga resistennya itu punya upside yang cukup besar, jadi untuk 1460 ini jangkanya lebih menengah sih Pak. Baik, penutupan hari ini di 1270, melemah di 1,93%. MTech sebelumnya juga sempat mengalami penguatan di atas level 1300-an. Baik, dari MTech kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Reza, ada BRMS. Ini pun tadi juga sempat kita ulas Pak, tapi kita review singkat saja. Di penutupan sesi kedua hari ini BRMS belum mampu untuk menembus kembali di atas level 1000-an. Sebenarnya secara resisten Pak, resisten berapa yang harus ditembus oleh BRMS untuk menembus kembali atau melanjutkan penguatan di atas level 1000-an? Meskipun di penutupan sesi kedua range harga dari posisi penutupan hingga ke 1000-an ini tidak terlalu lebar Pak Reza. Betul sekali Pak. Jadi memang kalau misalnya kita lihat BRMS ya, ini mempunyai resisten minor ya, di mana resisten minornya itu ada di level 1000 sampai 1030. Agar lebih valid mungkin BRMS ini bisa ditunggu ketika mampu untuk break di atas level 1030-an. Pun kami melihat ya secara sentimen ini cukup positif dari saham BRMS. Selain dari masuknya ke indeks MSCI, memang harga komoditas emas selama di hari ini mencapai level all time high-nya selama 2 minggu terakhir, level ketingginya dalam 2 minggu terakhir. Jadi BRMS jika harganya mampu untuk menembus level 1030, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke 1135 sampai 1150-an.
Baik, kita beralih ke sampil yang terakhir Pak. Infrastruktur telekomunikasi ada ISAT. Penutupan hari ini melesat di 7,25% di Rp2.220 per sahamnya. Dan tampaknya hari ini merupakan level intraday tertinggi dalam sepekan terakhir untuk ISAT. Betul Pak, kalau misalnya kita melihat ya secara kinerja memang di kuartal 3 2025 memang laba dari ISAT itu turun ya dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun kami melihat memang di kuartal 4 ini ada potensi bahwa perbaikan kinerja dari saham ISAT maupun saham-saham telekomunikasi yang lainnya. Pun secara pergerakan harga ini sudah ada tanda-tanda di mana memang pergerakan harga secara jangka pendeknya itu berubah ya, trennya reversal, dan memang kami merekomendasikan untuk buy dengan range buy-nya itu di dekat level support di mana supportnya itu di 2060 sampai 2090-an. Jadi selama masih berada di atas level tersebut, kami melihat resisten yang punya potensi untuk terkesana itu ada di level 2150 sampai 2180-an, Pak. Baik, pembalikan arah yang terjadi untuk ISAT ketika di awal Oktober sempat tertekan ke 1.600-an Pak dengan pencapaian resisten di 2.220 secara intraday hari ini. Ya, betul sekali Pak. Memang kalau misalnya kita melihat pembalikan arah yang terjadi memang ini secara jangka pendek, namun kalau misalnya secara jangka menengah sejak tahun 2024 pergerakan harganya masih cenderung untuk bearish. Jadi untuk saat ini level konfirmasi support pentingnya itu ada di sekitar level psikologis 2000-nya Pak. Jadi memang secara jangka pendek selama masih berada di atas 2000, ini potensi harganya ke 2400 bahkan ke 2600 secara jangka pendek masih ada potensi sih Pak, seperti itu. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Gosco, MTEK, BRMS, dan ISAT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Reza, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi dari indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan pelemahan terpangkas untuk indeks harga saham gabungan. Di penutupan melemah di 0,29% di 8.366,513, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah setelah secara intraday hari ini sempat menguat ke 8.443,687 dan level pembukaan pada pagi tadi di 8.437,959. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,34%, LQ45 juga mengalami pelemahan. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, sektor energi memimpin penguatan di 1,74%, infrastruktur menguat di 1,47%. Pemberat datang dari sektor keuangan melemah di 1,13% dan konsumsi non-primer juga melemah di 0,71%. Sementara saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top genos pemirsa, posisi pertama ada Bumi melesat di 32%, bahkan transaksi di 5,3 triliun rupiah. Dewa juga hari ini melesat, transaksi di 2,4 triliun rupiah. BRMS juga melesat di 995, transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. Inet hari ini juga melaju kencang di 422, transaksi di 1,1 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser diisi oleh saham-saham big cap. BBCA melemah ke 8.400, transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. CDIA Brand hari ini juga melemah dari teknologi ada Wi-Fi, tertekan ke 3.440 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Reza, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Bapak Martin dari Jakarta menanyakan emiten emas Antam baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak, Pak? Level entry ideal untuk Antam?
Oke, baik. Kalau misalnya kita melihat dari sejarah pergerakan harga ya, Antam ini secara seminggu terakhir itu investor asing telah mencatatkan net sell sebesar 682 miliar. Pun pada perdana hari ini itu kembali melemah di level 1,3%. Jadi kalau misalnya ingin entry, menunggu konfirmasi dari dekat level supportnya ya, di mana supportnya itu ada di psikologis 2800, entry jika ada potensi dari reversal ataupun potensi dari rebound dari level support 2800. Seperti itu, Pak. Baik, Bapak Jason Yohan dari Jakarta, Pak, menanyakan saham Dewa. Dewa. Tadi saya kelewat ini Pak untuk mencatatkan Dewa buy di area 300 potensi ke 350 atau 400 tidak untuk Dewa. Singkat saja Baik. Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas untuk Dewa. Baik, kalau misalnya kita melihat memang ada potensi ya ke area 460 bahkan ke 500-an. Tapi untuk saat ini secara jangka pendek ini ada potensi untuk pullback terlebih dahulu. Selama masih berada di atas level psikologis 400, kami melihat ke potensi ke 500 sih masih ada potensi sih untuk saham Dewa. Baik. Kita ke Bapak Lutfi dari Demak ini menanyakan Raja Pak. Ini juga kelewat tadi saya lihat Raja average-nya di harga 4.500 Pak penutupan hari ini. Untuk Raja di 5.000 sudah profit sebenarnya, tapi hari ini lebih cenderung tertekan, support dan resisten, kemudian stop loss untuk mempertahankan profit yang sudah ada. Oke, baik, kalau misalnya kita melihat ya, Raja itu memiliki support di 4.600 sampai 4.620 dan saat ini closingnya di harga 5.000. Jadi jika harga ini masih ada potensi sih, di mana memang resisten selanjutnya itu ada di 5.350, namun jaga supportnya itu di 4.600 sampai 4.620 untuk realisasikan keuntungannya jika terjadi pelemahan seperti itu, Pak. Baik, kita ke Cangkring Rembang. Ada Bapak Rifai menanyakan saham grup Prayogo Pangestu, Pak. Ini juga saya agak miss ini tadi, pikir ADMR, ternyata itu pertanyaan di hari sebelumnya, Pak. Boleh ya Pak ya, CDIA average-nya di 2.200 Pak, analisisnya. Hari ini saham-saham grup Prayogo Pangestu cenderung melemah. CDIA di average berapa Pak? 2.200 Pak. 2.200 berarti untuk saat ini ada sedang floating loss ya kalau misalnya untuk saham CDIA. Dan pada perdana hari ini kami melihat CDIA ini tertekan yang cukup signifikan 3,57%, tapi trennya juga masih positif untuk swing jangka menengah sampai jangka panjang selama masih berada di atas level 1670 sampai 1770 itu merupakan support penting di mana tren itu masih cenderung bullish, bisa untuk ditunggu ataupun di average down kalau misalnya untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi supportnya di 1670 sampai 1750-an Pak. Baik, Ibu Ayu dari Jakarta menanyakan data nyangkut di 5.600 Pak. Rekomendasinya bisa di averaging down tidak? Oke, kalau misalnya kita melihat 5.500 ya, sekarang di harga 4.130. 5.600 Pak? 5.600. Oh ya, baik. Untuk saat ini ya, data ini sudah berada di level support minornya ya, di mana support minornya itu di 4.400 sampai 4.600-an. Jadi selama masih berada di atas level tersebut masih bisa di hold terlebih dahulu dan jaga ketika si data ini turun di bawah level psikologisnya di 4.000 Pak. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan Ibu Kristina dari Lampung. MBMA Pak, 680 koreksi di sesi kedua hari ini, apakah masih bullish dan resisten selanjutnya di berapa? Kalau pertanyaannya masih bullish karena saat ini supportnya itu ada di resisten become support ya di 650 sampai 670-an. Jadi kalau misalnya kita melihat MBMA masih ada potensi di mana target resisten terdekatnya itu ada di level 750 sampai 800-an Pak. Jadi untuk supportnya masih di 650 sampai 670, bisa untuk di hold terlebih dahulu. Baik, kita ke Maluku Pak. Ada Bapak Robert, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kali ini kita ke teknologi Pak. Ada Goto, ambil posisi di 70 Pak. Goto dalam beberapa hari ini bangkit cukup signifikan. Intraday hari ini sempat ke 70. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, Goto kan sentimennya positif ya terhadap kinerja keuangannya di kuartal 3 ini cenderung laba, lalu juga ada potensi merger dengan Grab dan juga ada potensi di mana RUPS itu akan terselenggarakan di bulan Desember nanti. Namun secara pergerakan harga Goto ini sedang menguji level resisten pentingnya di mana di 67 sampai 68. Jadi intinya kalau misalnya Goto ini masih ada potensi break dari level resisten tersebut dan mengalami reversal yang cukup bullish ya, dimana kalau misalnya mampu untuk menembus level 68 sebagai resisten. Baik, resisten selanjutnya Pak dengan menembus intraday 70 hari ini? Oke, kalau misalnya Goto tertembus maka resisten selanjutnya di 74 sebagai resisten pertama dan di 80 sebagai resisten keduanya Pak. Baik,
Dan penutupan hari ini untuk posisi Goto tampaknya flat di 67 secara intraday, tadi sempat ke 70. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, datang dari Surabaya. Ini ada Bapak Purnomo. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham BMRI Pak. Layak beli tidak di tengah pelemahan dalam hari ini? Oke, kalau misalnya kita melihat ya BMRI ini pada candle terakhirnya cukup bagus ya, karena memang ini ada rejection di dekat support minornya di 4.590 sampai 4.600-an. Untuk beli secara jangka pendek bisa untuk buy on weakness saja, di mana buy on weakness-nya itu di 4.550 sampai 4.600 dengan target resisten terdekat di 4.800 sampai 4.900-an Pak secara jangka pendek. Baik, secara teknikal di menit-menit terakhir pelemahan dari BMRI terpangkas Pak. Sinyal apa yang bisa kita cermati untuk menghadapi perdagangan jangka pendek? Ya, kami melihat ya kalau misalnya kita lihat memang BMRI ini membentuk lower shadow yang cukup panjang, jadi memang tekanan dari buyers juga cukup, perlawanan dari buyers juga cukup masif pada perdagangan di sore ini, dan kami melihat memang supportnya itu di reject ya di 4.590 sampai 4.600-an. Itu menandakan bahwa perlawanan dari buyer sendiri dengan potensi untuk menguat lebih lanjut ya secara jangka pendek ke level resisten terdekat di 4.800 sampai 4.900-an. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Aini menanyakan saham Telkom Pak, sudah boleh entry, hari ini berbalik menguat? Untuk Telkom sendiri ini masih cenderung untuk buy ya, karena memang kalau misalnya kita melihat Telkom ini berhasil untuk pullback di area resisten become supportnya di 3.400-an. Jadi untuk Telkom bisa untuk buy di range 3.400 sampai 3.450 dengan target resisten terdekatnya itu ada di level 3.600 sampai 3.700-an Pak untuk saham Telkom secara jangka pendek. Ya, selanjutnya menanyakan saham INET. INET Pak, INET, tidak menyebutkan nama dan lokasi, masih direkomendasikan masuk tidak? Potensi resisten hari ini menguat di 5,50% Pak untuk INET. Oke, baik, kalau misalnya kita melihat INET ini cenderung menguat, namun di closingnya itu turunnya di angka 5,5% ya kenaikannya terbatas, dan memang untuk entry bisa untuk tunggu aja buy on weakness di 340 sampai 360-an Pak. Jadi bisa ditunggu dulu di area weaknessnya di 340 sampai 360-an, karena kalau misalnya kita lihat dari candle terakhirnya INET itu sudah ada perlawanan dari sellers ya, karena upper shadow-nya cukup panjang seperti itu Pak. Baik, selanjutnya menanyakan saham Ratu Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, entry level, kemudian arah untuk jangka pendek dan menengah. Oke, untuk arah jangka pendeknya ini Ratu masih ada potensi untuk menuju ke level psikologisnya di 10.000 bahkan ke 10.500-an. Untuk entry kami rekomendasikan bisa untuk tunggu terlebih dahulu ketika Ratu ini mampu untuk pullback ya. Pullback di level sekitar 8.500 sampai 8.500 sampai 8.800-an Pak. Jadi kalau misalnya untuk saat ini sudah berada di tengah-tengah antara area resisten dan juga supportnya seperti itu. Rekomendasinya seperti apa? Di 93 masih direkomendasikan masuk tidak? Kalau misalnya masuk ditunggu dulu Pak di area 8.500 sampai 8.800-an Pak. Oke, buy on support ya? Buy on support, betul sekali. Kenaikan yang sudah cukup tinggi meskipun belum menyentuh ke 10 ribuan ini, rawan profit taking Pak. Kalau misalnya kita ngelihat dari segi volume dan juga dari segi broker summary ini masih cenderung positif ya Pak untuk saham Ratu sendiri. Ini kenaikannya juga didorong dengan volume yang cukup signifikan. Jadi untuk profit taking mungkin ini bisa untuk potensi masih rendah ya Pak, karena misalnya ini masih berada di dekat area supportnya sih seperti itu. Baik, analisis terakhir dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Reza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Reza Diofonda yang merupakan Technical Analyst BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.